Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Rinta. Kali ini aku bakal kasih tutorial gimana caranya bikin peta topografi dan peta kontur dengan menggunakan aplikasi ArcMap 10. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video tutorialnya. Oke, pertama kita harus install dulu aplikasinya, namanya ArcMap. Cuma di sini aku pakai yang versi 10.3. Sebenarnya versinya ada sampai 10.8 ya setahu aku, cuman karena aku takut di laptop aku nggak muat, jadi aku pakai yang versi 10.3. Kita klik aplikasinya ya. Ini rada lama sih buka aplikasinya, tapi ditunggu aja. Oke, kalau udah ke open, tampilannya bakal klik gini. Sini ada blank map, jadi kita klik OK aja. Oke. Kalau udah, kita langsung mulai ya. Kita pilih add data. Sini kita pakai data yang dikasih sama asisten. Aku udah aku buka si filenya dari drive aku. Di sini yang namanya ASTGTM2, tapi kita pilih yang DEM ya. Kita klik, terus kita add. Nah, ini adalah tampilan mentahan dari si petanya itu. Kemudian di layer, kita klik kanan, yang filenya tadi ya, kita Oke, kita klik kanan, properties, kemudian di symbology kita klik yang classify. Kelasnya kita bikin 5, cuma di sini 5, jadi nggak perlu ambil lagi. Kemudian di color kita ubah dari warna hijau ke merah ya. Nah, yang ini kita pilih yang ini. Kemudian apply. Oke, tampilannya bakal gini, kita klik OK. Oke, jadi tampilannya itu bakal kayak gini. Kayak gini teman-teman. Kalau udah, lanjut kita klik yang Art Toolbox. Kemudian kalau udah ada tampilannya kayak gini, kita klik yang Spatial Analysis Tools, double klik, kemudian klik Surface. Nah, di sini kita pilih yang Hillside ya. Kita double klik aja, ditunggu. Oke, kalau udah tampilan begini, di sini ada input raster, output raster, azimuth, altitude, dan Z factor. Kita isi yang input raster aja. Kita pilih yang ini, double klik, tunggu. Oke. Bentar, ini kayak gini. Oke, kalau udah kita klik OK, yang lain nggak usah diisi, kita isi yang atasnya aja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini lagi proses ya teman-teman, jadi ditunggu aja. Bakal rada lama sih sebenarnya, cuman ditunggu aja, nanti bakal muncul tampilannya. Oke, kalau tadi prosesnya udah berhasil, tampilannya bakal kayak gini. Kemudian lanjut kita, nah ini yang dari hillside-nya ini,
ini yang apa namanya, yang ASTG TM2 ini kita pindah ke atas ya, di atasnya headset kita pindah aja gini. Nah kayak gini, kemudian kita klik kanan properties, kemudian kita klik display. Nah transparansinya kita bikin 45%. Kalau udah kita klik oke aja langsung. Oke, tampilannya bakal kayak gini. Kemudian lanjut kita bikin konturnya teman-teman. Masih di Octobox tadi, kita pilih kontur. Kemudian input raster, kita isi sama yang ini, ASTGTM2 ini. Kalau udah, yang kontur intervalnya itu kita pakai interval tertinggi. Jadi yang merah ini kita pakai yang 4,442. Cuman karena disuruh sama asisten itu kita dibagi 10 ya. Jadi kita pakai 444. Oke, kemudian kalau udah, yang lain udah dibiarin aja. Kita klik oke. Bentar ya, ini kalau kayak gini berarti dia masih proses. Tunggu aja loadingnya sampai selesai. Oke, kalau udah tentunya baru kayak gini, ini ada kayak warna ungu-ungunya gitu. Kemudian ini aku close karena udah nggak kepake lagi. Kemudian di konturnya itu kita klik kanan properties, kemudian kita pilih, ini masih di simbology, kita pilih kategoris. Nah, di sini yang value filenya kita ubah ke kontur, color-nya kayak gini ya. Kemudian yang ini, yang all other values-nya kita uncheck, add all values. Oke, kalau udah kayak gini, kita klik labels. Bentar, tunggu dulu. Loadingnya suka lama gitu soalnya. Oke, sama juga kita checklist dulu yang label feature in this layer. Oke, kalau udah, yang label filenya kita ubah ke kontur. Jenis teksnya kita seperti biasa kita pakainya teks New Roman ya teman-teman. Kelewatan. Bentar. Oke. Ini terus jenis fontnya kita pakai nomor 6 ya. 6. Oke, kalau udah kita apply, kemudian kita klik oke. Oke, kalau udah tampilannya bakal begini teman-teman ya, tampilannya bakal begini. Oke, selanjutnya kita klik view, layout view. Oke, kita kan harus pakainya landscape ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita ngubah portrait ke landscape? Jadi caranya kita klik yang print, kemudian setup, kemudian landscape. Oke, kalau udah kita klik oke lagi. Ini cancel aja. Kalau udah kayak gitu kita sesuaiin aja sama papernya itu. Oke, kemudian kita kalau udah nih, kita
drawing ini. Gimana kita munculin drawing ini? Kita klik yang bentar, yang customize toolbar, kemudian yang 3G analysis, yang 3G analysis, draw, editor, georeferencing, image classification, layout, itu kita aktifin semuanya, kita checklist semuanya. Kalau udah, nanti bakal ada kayak gini. Ini ada classification, 3D analysis, georeferencing, drawing, dan lain-lain, editor. Dia akan muncul, guys. Kemudian drawing di drawing ini kita klik rectangle. Oke, kalau udah kita sesuaiin aja. Kita klik kotak di sini, kita sesuaiin sama bidangnya yang tersisa ya. Oke, kalau udah, sebentar, ini proses. Oke, kita double klik. Nah, kalau udah kayak gini, fill colornya kita ubah jadi warna putih. Outline colornya kita ganti warna hitam. Oke, kalau udah kita klik OK. Oke, kalau udah kayak gini, jadi kita masukin teksnya ya teman-teman. Teksnya kita klik teks, kita klik insert, kemudian teks. Oke, dia di sini. Kita benar. Oke, sebentar, kita ubah, kita pindah dulu dia di sini. Kita karena ini di sini kita klik, kita double klik, kemudian karena di sini pakai peta daerah Papua ya. Jadi kita tulis peta topografi. Kemudian Papua, wilayah itu daerah Papua. Kemudian jenis fontnya kita apply, kita oke. Kalau udah ya kita oke. Kayak gini. Kemudian di drawing ini yang arealnya kita ubah ke Times New Roman. Ini ukuran fontnya kita sesuaiin aja sama bidangnya ini. Jadi kita sesuaiin aja. Cukup 18, udah enggak. Oke, kita tambahin lagi. Oke, cukup. Oke, kalau udah tambahin kayak gini, kemudian kita lanjut buat tambahin gambarnya teman-teman, logo Undipnya. Gimana caranya? Kita klik insert lagi, kemudian picture, di sini klik logo Undip, kita open. Nah, udah kita kecilin, kita sesuaiin aja sama nih di sini, jangan gede-gede ya, kecil aja. Segini. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bikin skalanya teman-teman. Skalanya kita klik insert, kemudian scale bar, sini kita pilih yang alternating scale bar 2, yang kedua. Kita klik, kemudian properties, oke, yang division unitnya kita di sini pakai kilometer ya teman-teman. Jadi
kita ubah dulu kilometers, kemudian label positionnya kita taruh di bawah, jadi tulisan kilometernya itu kita taruh di bawah si skalanya itu tadi. Kita berarti kasih yang below center. Oke, kalau udah kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, udah kita pindah ke sini, disesuaikan ukurannya. Oke, selanjutnya kita bakal buat legenda, tapi sebelumnya kita tambahin tulisan teks, kita tambahin teks keterangan dulu, sama kayak tadi, nambahin teksnya. Teks. Kemudian, oke. Kita tulis keterangan. Sorry. Oke, kita ubah dulu jenis fontnya. Oke, selanjutnya kita bikin legendanya. Gimana sih caranya? Pertama kita klik insert, kemudian kita klik yang legendnya itu, kemudian ini kan ada dulu nih map player sama legend item. Kita pindah ke sana, kemudian ASTGTM2 ini kita pindah ke sana. Oke, kalau udah kita next. Bentar ya, ditunggu. Kita next aja. Next, finish. Oke, hasilnya akan kayak gini. Oke, kita sesuaiin. Nah, di legenda ini kan nggak semuanya kita pakai ya teman-teman. Jadi tulisan legend sama ASTGTM2 ini kita hilangin. Gimana caranya? Kita klik kanan. Ini. Kita klik kanan. Kemudian kita convert to graphic. Oke, udah kita klik kanan lagi, kita ungroup. Nah, kan ini udah berbagi nih. Terus ini yang nggak kita butuhin kita hapus aja. Yang tadi kan yang legend sama ASTGTM2 ini kan kita nggak butuhin nih. Jadi kita hapus aja. Terus gimana? Kita klik kanan, delete. Aduh, sorry. Oke, kita ulang aja ya. Kita klik legendnya, kita ubah ke sana semua, kita ke sini, next. Finish. Oke, masih sama kayak tadi, kanan, convert to graphic, kanan lagi, kemudian ungroup. Oke, jadi kan tadi udah di ungroup ya teman-teman.
Kemudian yang legend kita klik kanan, kita delete. Kemudian sama yang ini juga kita delete, ini juga kita delete. Nah, kemudian ini kan masih persatuan ya teman-teman. Jadi gimana sih kita jadiin lagi satu grup biar lebih rapi gitu. Kita klik kanan, kita grup, kita susun dulu. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan buat insert peta. Oke, kita klik insert, kemudian teks, sama kayak mau bikin keterangan tadi, tulisan keterangannya tadi. Kita pindah dulu, klik, kemudian kita tulis insert peta. Kemudian kita klik OK. Masih ada kurang titik dulu ini. Oke, kemudian fontnya kita ganti Times Newman. Ini kurangnya kita samain kayak yang keterangan tadi itu 14 ya. Oke, kita sesuaiin. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bikin insert petanya nih. Pertama kita klik insert data frame. Nah, kita sesuaiin aja nih sama bidang kerjaannya kita. Kecil aja ya berarti. Oke, disesuaiin aja di sini. Oke, kalau udah, kita klik kanan, add data. Nah, di sini kita masukin data peta Indonesia ya. Jadi ini udah dapat dari asisten. Langsung kita klik yang Indo Province, add. Kita tunggu. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, kalau udah kita klik properties, kemudian klik data frame. Sebentar ya. Oke, kalau udah, lanjut kita klik kanan, properties, kemudian frame. Bordernya udah tetap gak usah diubah. Kemudian backgroundnya, jadi kita mau ubah background dari petanya jadi warna biru ya. Jadi kita pakai light blue, kemudian kita klik OK. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita ubah warna kepulauannya. Jadi di Indo Province kita klik kanan, properties, Oke, di simbologi ini kita ubah karena kepulauan itu kan biasanya warna biru ya, hijau, jadi kita ganti matte green. Kemudian outline colornya, oke, kita tetap pakai outline color, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita klik kanan, properties, kemudian ke extend indikator, layarnya kita pindah ke show extend indicator for this data, kemudian frame, bordernya kita ubah ke 2 poin ya, colornya yang lebih jelas kita pakai warna merah. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, ini titik ini tuh gambarin dari si petanya ini. Kita
kita zoom biar lebih jelas. Ya, cukup ya. Oke, kalau udah kita klik kanan, properties, kemudian ke grid, kita klik new grid, next, finish. Kemudian ke properties, axis kita coba pakai ini. Gimana? Nah, udah bener, ternyata udah bener. Jadi hasilnya kayak gini. Selanjutnya sebentar. Oke. Oke, kalau udah lanjut kita buat sumbernya. Kita cantumin teks. Kita tulis sumber data yang pertama itu dari peta aster dan perekaman tahun 2003. Kemudian yang kedua, peta provinsi Indonesia. Oke, kemudian disusun oleh nama aku ya, Anita Widya. Namanya ini konten. Oke, udah kita klik oke. Ini pesannya kegedean ya, kita kecilin dikit ya, soalnya nggak cukup ini nanti. Nah, aku rapiin dulu soalnya yang bawah itu nggak cukup gitu. Kita ubah fontnya pakai Times New Roman. Fontnya sesuaiin aja ya, itu kan tempatnya
ini 10. Tapi coba kita buat kali jelasin. Oke, kurang gede ya. Oke. Oke, udah jadi nih peta topografi digitalnya. Kalau udah kayak gini, kita kan diminta buat bikin 2 peta ya, peta topografi sama peta kontur. Nah, kita harus bikin lagi satu? Enggak perlu teman-teman. Jadi kalau peta topografi itu dia nggak ada konturnya. Caranya gimana? Apa kita bikin lagi? Enggak, kita tinggal unchecklist aja konturnya. Udah jadi peta topografi. Terus kalau peta kontur jelas harus ada konturnya. Kita checklist lagi konturnya. Nah, udah jadi ini peta kontur. Kalau kita uncheck konturnya, jadinya peta topografi. Nah, terus gimana cara kita save petanya ini ke folder laptopnya kita? Caranya kita klik file. Karena di sini aku mau save-nya dalam bentuk gambar ya atau foto. Jadi aku ke export tab. Kemudian filenya aku ganti ke peta kontur ya. Peta topografi karena tadi nggak pakai kontur. Oke, udah save as type-nya jenisnya JPG. Selesai kita save. Oke, udah ke save teman-teman. Selanjutnya yang peta konturnya, kita checklist lagi konturnya. Udah muncul nih konturnya. Kemudian sama, kita save-nya juga sama ke exportnya. Kemudian kita ganti nama filenya dulu jadi peta kontur. Udah selesai, kita save. Udah selesai teman-teman. Jadi seperti itu cara buat peta topografi digital dengan menggunakan ArcMap. Gimana teman-teman video tutorial pembuatan peta topografi dan peta konturnya? Gampang kan? Pasti udah pada bisa nih. Oke, kalau gitu aku cukupin dulu video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.